Suara pintu yang berdentang membuat jantung Rina hampir melompat keluar dari dadanya. Dengan air mata hampir tumpah, Rina menutup matanya dan berdoa dalam hati, berharap keajaiban bisa terjadi. Seketika, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan melengking yang menyakitkan telinga. Ruangan bergetar, meja dan kursi bergeser sendiri, berderak dengan keras. Rina merasa tubuhnya semakin lemas, namun ia terus berusaha memutar kenop pintu dengan harapan pintu itu akan terbuka. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya dan tanpa pikir panjang Rina berlari keluar, tak menoleh ke belakang. Setelah berhasil keluar dari gedung itu, ia mendapati sekolah sudah gelap gulita. Jam tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal ia merasa hanya beberapa menit berada di dalam kelas. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas, tetapi pikirannya masih belum bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Esok paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada guru-guru senior. Salah satu dari mereka, Pak Haris, menatapnya dengan serius sebelum berkata, "Dulu, ada seorang siswa yang menghilang di kelas itu. Sejak saat itu, banyak yang melihat bayangannya masih berkeliaran." Rina terdiam, hatinya bergejolak. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani melewati lorong gedung lama, terutama saat malam tiba. Namun, setiap kali ia melintas di dekatnya, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari balik jendela kelas tua itu, seolah menunggu seseorang yang bisa membebaskannya dari kegelapan. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaran mulai mengusik Rina. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kisah siswa yang menghilang itu. Dari catatan lama yang tersimpan di kantor sekolah, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama siswa itu adalah Randi, seorang murid yang terkenal pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya. Pada suatu malam 10 tahun lalu, ia menghilang secara misterius setelah dihukum oleh gurunya untuk membersihkan kelas sendirian. Menurut laporan, Randi tidak pernah pulang ke rumah malam itu. Orang tuanya mencarinya ke sekolah, tetapi pihak sekolah bersikeras bahwa ia sudah pulang sebelum maghrib. Beberapa hari kemudian, teman-temannya mulai mengalami kejadian aneh. Buku-buku jatuh sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong saat sekolah sudah sepi. Dan beberapa siswa bahkan mengaku melihat sosok Randi berdiri di sudut kelas, tempat ia terakhir kali terlihat. Cerita itu membuat Rina semakin yakin bahwa sosok yang dilihatnya malam itu adalah arwah Randi yang masih terperangkap di sekolah. Dalam hatinya, ia merasa iba dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk membebaskannya. Ia pun mendatangi Pak Haris dan bertanya, apakah tidak ada yang pernah mencoba melakukan doa bersama atau semacamnya untuk Randi. Pak Haris menghela napas panjang. "Sudah beberapa kali, tapi setiap kali kami melakukannya selalu ada kejadian aneh yang mengganggu, seperti ada sesuatu yang menolak kepergiannya." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia memikirkan Randi dan penderitaan yang mungkin dialaminya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Esok harinya, ia mengumpulkan beberapa muridnya dan mengajak mereka untuk membersihkan kelas tua itu bersama-sama sambil membacakan doa. Para siswa awalnya ragu, tetapi setelah Rina menjelaskan niatnya, mereka setuju.